Selamat pagi anak-anak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Selawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya anak-anak? Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak pengen salah satu dari anak-anak sekalian untuk memimpin doa. Mungkin Mas Aulia bisa mimpin doa terlebih dahulu. Wabil Islam Oke, terima kasih Mas Aulia. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Mas Koyim, Rostamaji, Wildan, Aulia. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Kemarin kan Bapak sudah ngirim file ya buat anak-anak pelajari. Kemarin Bapak sudah ngirim buku tentang penjelasan singkat Risalah Islam Berkemajuan. Sudah dipelajari kan? Oke, alhamdulillah. Langsung saja anak-anak, kita akan membahas tentang materi kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yang mana kita akan fokus pada sejarah, gagasan, dan relevansinya bagi umat Islam pada saat ini. Sebelum kita masuk, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang memahami latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Bapak akan menjelaskan tentang konsep tajdid dalam Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah Bapak akan menjelaskan tentang relevansi Muhammadiyah di zaman sekarang, atau relevansi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Oke. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam, kita perlu memahami terlebih dahulu sejarah atau kondisi sosial pada saat kondisi sosial umat Islam di Indonesia pada abad ke-20. Jadi pada abad ke-20, apa sih yang dialami masyarakat Indonesia khususnya pada saat itu? Jadi teman-teman, dan kemudian menjadi salah satu faktor kenapa Muhammadiyah lahir. Jadi anak-anak, ada dua faktor yang menyebabkan Muhammadiyah itu bisa lahir. Yang pertama adalah faktor internal, dan juga yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, apa sih yang menyebabkan dua faktor ini, atau apa sih faktor internalnya dulu? Faktor internalnya adalah pada saat itu masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, mengalami yang namanya TBC. Ada yang tahu TBC? Apa Mas Aulia? Nah, betul sekali. Jadi umat Islam pada saat itu mengalami yang namanya penyakit TBC, tahayul bid'ah khurafat. Sehingga apa? Ajaran saat itu ajarannya melenceng. Bukan hanya ajaran yang bukan Islam, yang sudah jelas-jelas itu melenceng, tapi bahkan ajaran Islam itu sendiri melenceng gitu. Dan terjadinya yang itu tahayul bid'ah dan khurafat ya. Kemudian faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal? Jadi faktor eksternalnya adalah pada saat itu Indonesia mengalami yang namanya penjajahan ya. Penjajahan oleh Belanda. Nah, betul sekali. Itulah yang kemudian yang mempengaruhi
apa namanya, kemajuan dari umat Islam sendiri itu yang mengalami bukan kemajuan tapi mengalami kemunduran gitu. Nah, kondisi ini yang membuat keresahan, yang membuat apa ya, Ki Haji Ahmad Dahlan kemudian berpikir ataupun menginginkan membentuk sebuah gerakan yang dinamakan sebagai gerakan Muhammadiyah. Yang mana gerakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu dia. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, apa sih pengertian tarjih dan tajdid? Ya, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian tarjih dan tajdid. Ya. Yang pertama, tarjih. Tarjih secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang berbunyi rojaha yurojihu atau mengembalikan. Ya, mengembalikan di sini adalah mengembalikan sebagaimana mestinya, ya, Islam sebagaimana mestinya, atau mengembalikan hal-hal yang berkaitan tentang ibadah. Nah, itu dikembalikan. Nah, itu masuk ke dalam tarjih. Kemudian tajdid. Apa sih tajdid? Tajdid itu berasal sama dari bahasa Arab juga, yang artinya yang berbunyi jadaha yujaddihu, yang berarti memperbarui. Memperbarui artinya apa? Memperbarui agar Islam itu bisa sahih likuli zaman wa makan. Yang artinya apa? Bisa menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oke, Bapak akan menjelaskan lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang tarjih dan tajdid. Nah, tarjih itu bisa dikatakan juga sebagai gerakan purifikasi atau gerakan upaya pemurnian ajaran Islam. Jadi hal-hal yang difokuskan pada purifikasi ini adalah mengembalikan hal-hal yang berkaitan tentang ibadah yang sebagaimana mestinya. Karena di dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa sesungguhnya kita dalam beribadah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dinamisasi. Nah, dinamisasi ini berupa apa ya? Gerakan ataupun upaya untuk menjadikan kita organisasi Muhammadiyah itu bisa dinamis, selalu berjalan, bisa menyesuaikan tantangan, bisa menyesuaikan kebutuhan, sehingga Muhammadiyah itu relevan hingga saat ini. Oke. Nah, kita akan membahas tentang relevansi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid di era kontemporer atau di era sekarang, di era yang serba maju, era yang serba cepat informasinya, ya kan, di mana kita mendapatkan informasi di mana-mana, mendapatkan ilmu dari mana-mana, sehingga menyebabkan banyak sekali terjadi penyimpangan, kemudian radikalisme dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan kenapa harus ada majelis tarjih di Muhammadiyah? Nah, ini akan menjelaskan tentang jawabannya tentang ini. Jadi di Muhammadiyah itu ada yang namanya majelis tarjih dan tajdid. Nah, tujuannya adalah mengkaji hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang berkaitan, membahas tentang hal-hal yang baru yang kemudian disesuaikan dengan aturan-aturan dalam Islam atau dalil-dalil Islam seperti apa, sesuai atau tidaknya. Nah, itu dikaji oleh majelis tarjih. Maka gerakan tajdid di era kontemporer ini sangat perlu sekali. Ya, untuk apa? Untuk membatasi atau menyaring dari hal-hal yang tadi menyerang masyarakat di era sekarang, berupa disinformasi, kemudian kemajuan teknologi, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuannya sebagai pembatas ataupun penyaring. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat bahwa lahirnya Muhammadiyah itu adalah respon, ya, atau kepedulian atas umat Islam, di mana pada saat itu umat Islam tadi yang seperti Bapak jelaskan, umat Islam mengalami keterbelakangan, mengalami ketermunduran,
bukan justru malah semakin maju. Nah, tujuan berdirinya Muhammadiyah, lahirnya Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan itu ataupun juga memperbaiki Islam sebagaimana Islam yang aslinya. Karena seperti bagaimana cita-cita Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu dia kesimpulan pada pagi hari ini. Nah, terima kasih anak-anak. Tapi sebelum itu, Bapak akan mencoba untuk membuat apa ya, satu metode pembelajaran di mana nanti Bapak akan ngasih kesempatan kepada anak-anak sekalian yang siap menjelaskan ke temannya ketika temannya ada yang kurang jelas. Siapa di sini yang bersedia? Oh, Mas Koyim. Oke, Mas Koyim satu yang bersedia menjelaskan. Kemarin kan sudah baca dari buku RIB ya. Ya. Kemudian satu lagi saya minta, ada? Atau Mas Wildan bersedia? Bersedia ya? Oke, Mas Wildan nanti bisa menjelaskan ke teman-temannya apa yang tidak pahamkan. Oke, Bapak akan memberikan dua kertas kosong yang akan Bapak berikan ke anak-anak. Kemudian silakan memberikan pertanyaan ke temannya ya. Nanti akan dijawab oleh temannya. Nah, ini Bapak akan memberikan kertasnya. Ini Mas Aulia kertasnya. Silakan diisi ya, ditulis ya. Pertanyaannya ditulis di situ. Nanti kemudian anak bacakan dan akan dijawab oleh Mas Koyim dan Mas Wildan. Sudah Mas Aulia? Mas Maji sudah? Sudah. Oke. Nah, mungkin bisa dimulai dari pertanyaannya Mas Maji. Silakan berdiri dulu Mas. Berdiri kemudian dibacakan. Apa pertanyaannya? Mengapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam berkemajuan? Oke, mengapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam berkemajuan? Oke. Siapa yang bersedia menjawab, Mas Koim atau Mas Wildan? Mas Wildan, oke, silakan Mas Wildan. Berdiri mungkin, berdiri. Atau di sini biar temannya kelihatan. Ya. Oke, silakan Mas Wildan. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Apa? Karena Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam yang mengedepankan moderat sehingga dinamis, dapat menyelesaikan agama dan juga menghormati berbagai adanya pengembangan zaman. Oke, sudah Mas. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya, terima kasih. Jadi begitu, Mas Maji ya. Jadi kenapa sih Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam berkemajuan? Karena dakwahnya itu dinamis. Dia bisa sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan juga perlu diketahui nih anak-anak sekalian bahwa Muhammadiyah itu tidak anti mazhab, ataupun Muhammadiyah itu tidak terafiliasi oleh satu mazhab saja. Jadi Muhammadiyah itu bisa mengambil semua mazhab dan melalui proses pertimbangan mana sih mazhab atau pendapat yang paling rojih, yang terbaik. Nah, itu dilakukan oleh majelis tarjih dan tajdid. Jadi mereka yang mengkaji dan membahas itu semua dan kemudian memfatwahkan hukum dari hasil penelitiannya. Nah, oke. Silakan yang kedua, Mas Aulia. Pertanyaannya apa dibacakan? Bisa berdiri dibacakan? Oke. Terima kasih Mas Aulia. Pertanyaannya adalah apakah dakwah Muhammadiyah hanya di ranah keislaman saja? Nah, bisa dijawab ya Mas Koim ya? Oke, silakan Mas Koim. Bisa berdiri, kemudian dijelaskan. Tapi mereka itu berdakwah dalam lingkup sosial juga, seperti
dengan pekerjaan seperti perguruan tinggi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Di mana semua itu tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi juga bisa untuk dipakai diminati oleh berbagai suku, agama dan lain sebagainya. Dan juga tentang kemanusiaan seperti kesehatan, itu kan maksudnya dari jadi. Oke, terima kasih Mas Koim, bisa kembali. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Koim. Ya, jadi dakwah Muhammadiyah itu tidak hanya di ranah keislaman saja, ataupun hanya di ranah pendidikan saja, tapi juga di berbagai ranah. Di ranah ekonomi, ranah kemasyarakatan, itu tadi dijelaskan oleh Mas Koim, ada lazismu, ada MDMC, dan lain sebagainya. Ya, dalam sektor ekonomi ada seperti Gojek, Gojekmu, ya, ataupun apa kemarin Mimu, ya, dan lain sebagainya, produk-produk Muhammadiyah. Seperti juga ada yang kemarin katanya Mas Aulia apa Mas, rendangmu ya. Nah itu juga salah satu dakwah ataupun sektor yang digapai oleh Muhammadiyah di sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sektor. Oke anak-anak, terima kasih. Saya rasa anak-anak sudah paham sekali ya terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup ya? Oke. Mungkin itu saja anak-anak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk tetap semangat belajar, ya. Tetap semangat belajar, hati-hati ketika pulang dari kelas ini, ya, sampai di rumah silakan disalimi orang tuanya. Begitu ya anak-anak ya. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kepada Mas Aulia untuk memimpin kembali doa setelah belajar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari bapak-bapak mohon maaf. Nun wal qalam ya masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.